Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Nur Anafi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang relasi dan fungsi. Pada bab relasi dan fungsi ada 9 pokok bahasan, yaitu yang pertama ada pengertian relasi, kedua menyatakan relasi, ketiga pengertian fungsi, keempat menyatakan fungsi, kelima banyak fungsi dari dua himpunan, yang keenam korespondensi satu-satu, yang ketujuh notasi fungsi, dan yang kedelapan nilai fungsi, dan yang terakhir ada grafik fungsi. Pokok bahasan pertama adalah relasi. Apa itu relasi? Apakah ada yang tahu? Nah, sebelum ke pengertian relasi, perhatikan contoh berikut. Pada suatu hari di hutan ada 3 hewan yang bersahabat, yaitu katak, beruang, dan gajah. Mereka sama-sama ingin mengundang hewan lain untuk menghadiri acara mereka, yaitu katak ingin mengundang jerapah ke rumahnya untuk makan bersama, beruang ingin mengundang zebra untuk menghadiri acara ulang tahunnya, dan gajah ingin mengundang kuda untuk menghadiri acara pernikahan sore nanti. Nah, apa persamaan dari mereka bertiga? Katak, beruang, dan gajah adalah seekor hewan. Nah, lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan yaitu mengundang hewan lain untuk menghadiri acara mereka masing-masing. Nah, dari contoh tersebut, kita dapat menuliskan himpunan A yang berisikan katak, beruang, gajah. Kenapa himpunan A ini berisikan katak, beruang, dan gajah? Karena mereka yang mengundang hewan lain. Nah, selanjutnya himpunan B berisikan jerapah, zebra, dan kuda. Siapakah mereka? Mereka adalah hewan-hewan lain yang menjadi tamu undangan katak, beruang, dan gajah. Lalu agar lebih memudahkan kita buat tabel. Nah, tabelnya yang pertama ini nama hewan yang memiliki acara, yaitu katak, beruang, dan gajah. Hubungan mereka apa? Hubungan atau relasinya yaitu mengundang. Relasi mereka adalah sama-sama mengundang. Siapakah hewan yang diundang? Yang diundang adalah jerapah, zebra, dan kuda. Nah, kesimpulannya adalah nama lain dari relasi adalah hubungan. Relasi dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Jadi dari contoh sebelumnya, relasi mereka adalah mengundang. Selanjutnya, dengan apa menyatakan relasi? Apakah ada yang tahu? Selanjutnya, ada 3 cara menyatakan relasi, yaitu yang pertama ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, dan yang ketiga ada himpunan pasangan berurutan. Kita akan bahas satu persatu ini pada video ini ya. Tonton terus. Selanjutnya, diagram panah. Cara menyatakan relasi yang pertama yaitu dengan diagram panah. Dari contoh sebelumnya, coba kita nyatakan relasi tersebut dengan diagram panah. Oke, tadi sudah kita ketahui bahwa himpunan A terdiri dari katak, beruang, dan gajah. Himpunan B, jerapah, zebra, dan kuda. Sekarang kita buat diagram panahnya. Himpunan A berisikan katak, beruang, dan gajah. Lalu himpunan B berisikan jerapah, zebra, dan kuda. Nah, tadi nama relasi mereka apa? Yaitu mengundang. Mengundang ini merupakan relasi. Nah, tadi katak mengundang siapa? Katak mengundang jerapah. Beruang mengundang zebra. Dan gajah mengundang kuda. Selanjutnya, diagram kartesius.
Dari contoh sebelumnya, coba kita nyatakan relasi tersebut dengan diagram kartesius. Kita masih menggunakan contoh yang tadi ya. Himpunan A terdiri dari kata, beruang, gajah. Himpunan B terdiri dari jerapah, zebra, dan kuda. Sekarang kita gambarkan diagram kartesiusnya. Kalian sebelumnya sudah mengenalkan apa itu kartesius. Sebelum materi relasi dan fungsi ini, kalian telah diberi materi yaitu tentang koordinat kartesius. Sekarang kita gambarkan kartesiusnya. Nah, sekarang kakak memiliki himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari kata, beruang, dan gajah. Himpunan B berisikan jerapah, zebra, dan kuda. Tadi relasinya adalah mengundang. Tadi kata pasangannya dengan siapa? Dengan jerapah. Berarti kita kasih tanda. Nah, ini tanda ini, titik koordinat ini menandakan bahwa kata ini berpasangan dengan jerapah. Yang kedua, beruang berpasangan dengan zebra. Kita kasih tanda lagi di titik koordinat. Selanjutnya, gajah. Gajah dia mengundang kuda, makanya kita kasih tanda di sini. Oke, selanjutnya yang ketiga itu ada himpunan pasangan berurutan. Kita masih mengambil contoh sebelumnya. Nah, tadi kan sudah kita menyatakan relasi itu dengan diagram panah dan diagram kartesius. Sekarang dengan himpunan pasangan berurutan. Bagaimana Kak caranya? Oke. Nah, kita tulis lagi tadi himpunan A berisikan kata, beruang, dan gajah. Himpunan B berisikan jerapah, zebra, dan kuda. Selanjutnya, himpunan pasangan berurutannya seperti apa? Nah, ini relasi himpunan A ke himpunan B adalah, jangan lupa tanda kurung kurawalnya di sini tetap ditulis karena ini merupakan ciri sebuah himpunan. Kata tadi pasangannya dengan jerapah, kita kasih tanda kurung. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa mereka satu pasang. Yang kedua ada beruang dengan zebra. Yang ketiga gajah dengan kuda. Himpunan pasangan berurutan ini simpel saja. Dia tinggal menulis ulang, namun mereka ditulisnya dengan cara berpasangan. Kata memiliki dia tadi mengundang jerapah, dituliskan dalam satu tanda kurung. Lalu beruang mengundang zebra, maka ditulis dengan satu tanda kurung. Dan yang terakhir gajah dengan kuda, ditulis dengan satu tanda kurung. Nah, bahasan selanjutnya adalah apa itu fungsi? Apakah ada yang tahu apa itu fungsi? Nah, sebelum ke pengertian fungsi, perhatikan contoh berikut. Kakak memiliki himpunan A yang berisikan Pardi, Sumo, Mardi, Gandhi, dan Suneo. Nah, relasi dari himpunan ini adalah anak dari. Kita memiliki himpunan B. Himpunan B berisikan Ibu Mia, Ibu Dita, dan Ibu Ros. Nah, hubungannya mereka kan anak himpunan A, anak dari himpunan B. Jadi, Pardi anak dari Ibu Mia, Sumo anak dari Ibu Ros, Mardi anak dari Ibu Ros juga, Gandhi anak dari Ibu Mia, dan Suneo anak dari Ibu Dita. Nah, dari diagram panah ini kita dapat menarik beberapa pernyataan. Nah, pernyataan yang pertama yaitu setiap anak yang ada di himpunan A ini memiliki satu ibu. Kita perhatikan apakah pernyataan ini benar. Pardi memiliki satu ibu yaitu Ibu Mia. Apakah Pardi memiliki ibu lain? Tidak ada. Oke, pernyataan yang kedua. Anak-anak di sini ada yang tidak memiliki ibu? Semuanya punya ibu kan?
Berarti pernyataan kedua ini benar, yaitu tidak ada anak yang tidak memiliki ibu. Pernyataan ketiga, setiap anak memiliki satu ibu kandung. Lihat Sumo dia memiliki satu ibu kandung, yaitu Ibu Rose. Mardi pun dia hanya memiliki satu ibu, yaitu Ibu Rose. Pernyataan keempat, tidak ada anak yang memiliki lebih dari satu ibu. Mana? Apakah ada anak yang memiliki lebih dari satu ibu? Semua hanya memiliki satu ibu kandung. Tidak ada anak yang memiliki lebih dari satu ibu kandung. Kesimpulannya, pada relasi anak dari diperoleh bahwa setiap anak pada himpunan A mempunyai seorang ibu pada himpunan B. Kesimpulannya adalah fungsi disebut juga pemetaan. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A dan himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu ke anggota B. Perhatikan kalimat yang tercetak tebal di sini. Memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu ke anggota B. Ini nanti pengaruhnya kepada syarat-syarat fungsi. Nanti kan kita bahas di bahasan selanjutnya. Selanjutnya, setelah ada pengertian fungsi, kita akan belajar tentang istilah-istilah penting dalam materi fungsi. Pertama ada domain. Domain ini merupakan daerah asal. Yang kedua ada kodomain. Kodomain ini adalah daerah kawan. Dan yang terakhir ada range. Range itu adalah daerah hasil. Nah, mana sih yang dimaksud daerah asal, daerah kawan, daerah hasil? Perhatikan diagram panah berikut ini. Tadi kakak memiliki himpunan A yang berisikan Sumo, Mardi, dan Suneo, dan himpunan B yang berisikan Ibu Mia, Ibu Dita, dan Ibu Rose. Relasi yang menghubungkan yaitu anak dari. Sekarang perhatikan himpunan A. Himpunan A ini merupakan domain atau daerah asal. Jadi daerah asal dari diagram panah ini yaitu Sumo, Mardi, dan Suneo. Lalu kodomain atau daerah kawan itu yang mana? Kodomain atau daerah kawan itu yang ini, yang himpunan B ini. Maka kodomain dari diagram panah ini adalah Ibu Mia, Ibu Dita, dan Ibu Rose. Lalu yang terakhir, dari diagram panah ini, mana sih range atau daerah hasil itu? Daerah hasil itu, dia yang memiliki pasangan di himpunan A. Seperti Ibu Dita dan Ibu Rose. Dia ini kan memiliki pasangan, yaitu Suneo. Ibu Dita memiliki pasangan Suneo. Ibu Rose memiliki dua pasangan, yaitu Sumo dan Mardi. Jadi daerah hasilnya ini Ibu Dita dan Ibu Rose. Kenapa kok Ibu Mia ini tidak ditulis di daerah hasil atau range? Karena Ibu Mia ini tidak memiliki pasangan di himpunan A. Maka Ibu Mia ini tidak termasuk daerah hasil. Tapi Ibu Mia ini termasuk pada daerah kawan. Di beberapa soal kodomain, ada kodomain dan range yang sama, isinya sama. Namun ada juga beberapa soal yang kodomain dan range-nya berbeda, seperti soal ini. Yang membedakan adalah ini. Range itu daerah hasilnya dia harus memiliki pasangan di himpunan A. Kalau kodomain, dia semua anggota himpunan B ini adalah kodomain, termasuk kodomain. Oke, selanjutnya kita akan belajar mana sih yang fungsi, mana sih yang bukan. Nah, perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama, kata saudara dari
kelinci, singa saudara dari macan, monyet saudara dari jerapah. Tadi kan dalam pengertian fungsi, fungsi itu yang memasangkan himpunan A ini tepat satu ke himpunan B. Nah, sekarang kita perhatikan anggota himpunan A ini. Ada katak, singa, monyet. Dia memiliki tepat satu nggak pasangannya ke himpunan B? Iya, makanya contoh pertama ini merupakan fungsi. Nah, contoh yang kedua. Perhatikan himpunan A, ada katak, singa, dan beruang. Katak saudara dari kelinci, singa saudara dari macan. Sedangkan beruang, dia tidak memiliki pasangan di himpunan B. Nah, jika kita balik ke pengertian fungsi, ini tidak memenuhi syarat fungsinya. Karena anggota pada himpunan yang pertama ini ada yang tidak memiliki pasangan. Berarti contoh yang kedua ini bukan fungsi. Contoh yang ketiga. Nah, sekarang katak, singa, dan kucing. Katak memiliki saudara yaitu kelinci, saudara dari kelinci. Singa saudara dari macan, dan kucing saudara dari macan juga. Ini merupakan fungsi atau bukan ya? Kita balik lagi ke syaratnya tadi, ke pengertian fungsi. Bahwa setiap anggota himpunan A memiliki tepat satu pasangan ke himpunan B. Lebih gampangnya, domain, ini kan dinamakan domain ya. Domain itu memiliki tepat satu pasangan ke kodomain. Ini tepat satu enggak? Iya, walaupun yang kodomainnya hanya 2 anggota. Berarti yang ketiga ini merupakan fungsi. Contoh yang keempat. Lihat, kita perhatikan domainnya. Ada katak, singa, dan monyet. Kodomainnya ada macan, kelinci, dan jerapah. Kita perhatikan katak. Katak ini saudara dari kelinci dan jerapah. Nah, ini dia, domainnya dia ini memiliki 2 pasang. Sedangkan dalam pengertian fungsi, domain ini harus memiliki 1 pasangan aja di kodomain. Berarti karena katak ini memiliki 2 pasang di himpunan B atau di kodomain, berarti ini bukan fungsi. Kesimpulannya adalah bahwa domain atau daerah asal ini, pertama dia harus memiliki tepat 1 pasangan. Oke. Kedua, dia tidak boleh jomblo seperti ini, dia nggak boleh. Dia harus punya pasangan. Dan pasangannya harus 1, nggak boleh lebih dari 1. Jadi syarat fungsi itu yang pertama adalah domain harus memiliki tepat 1 pasangan ke kodomain. Domain tidak boleh jomblo atau tidak memiliki pasangan ke kodomain. Domain tidak boleh selingkuh atau memiliki 2 pasangan ke kodomain. Oke, ingat ya syaratnya fungsi. Bahasan selanjutnya yaitu dengan apa sih menyatakan fungsi itu? Apakah ada yang tahu? Nah, menyatakan fungsi ada 3 cara seperti menyatakan relasi. Yang pertama, ada dengan cara diagram panah, dengan cara diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, kakak memiliki contoh soal. Soal ini akan menggampangkan kalian bagaimana cara menyatakan fungsi itu dengan diagram panah, dengan diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contoh soalnya, diketahui himpunan M yaitu PQR dan himpunan N 1,2. Buatlah diagram panah yang menunjukkan fungsi F jika diketahui P berpasangan dengan 2, Q berpasangan dengan 1, dan R
berpasangan dengan 2. Yang B, nyatakan F dengan diagram Kartesius. Yang ketiga, nyatakan fungsi F dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, yang pertama dengan diagram panah. Dari contoh sebelumnya, coba kita nyatakan fungsi tersebut dengan diagram panah. Nah, tadi kan dapat kita tuliskan bahwa himpunan M terdiri dari P, Q, dan R. Himpunan N 1 dan 2. Diketahui P ini berpasangan dengan 2, Q berpasangan dengan 1, dan R berpasangan dengan 2. Bagaimana diagram panahnya? Kita tuliskan dulu himpunan M ada 3, yaitu P, Q, dan R. Kita buat himpunan N ada 2, yaitu angka 1 dan angka 2. Lalu kita pasangkan P ini tadi kan pasangannya dengan 2. Nah, sekarang Q pasangan dengan 1, R pasangan dengan 2. Jadi hampir sama dengan menyatakan relasi dengan diagram panah. Caranya hampir sama. Dan yang perlu diperhatikan adalah soalnya ini. P ini pasangan dengan siapa, Q pasangan dengan siapa, dan R pasangan dengan siapa. Itu perlu diperhatikan. Jadi, mudah kan kalau menyatakan fungsi dengan diagram panah. Selanjutnya, menyatakan fungsi dengan diagram Kartesius. Dari contoh sebelumnya, ini kan tadi himpunan M terdiri dari P, Q, R, himpunan N 1,2, dan diketahui P pasangan dengan 2, Q pasangan dengan 1, dan R berpasangan dengan 2. Kita gambar bidang Kartesiusnya. Nah, P ini tadi pasangannya dengan siapa? Dengan 2. Maka kita beri tanda. Sekarang Q berpasangan dengan 1, kita beri tanda. Dan R berpasangan dengan 2, kita beri tanda. Oke, mudah kan cara menyatakan fungsi melalui diagram Kartesius. Selanjutnya, yaitu himpunan pasangan berurutan. Hampir sama dengan yang relasi tadi, cuman ini bedanya ini adalah fungsi. Nah, dari contoh sebelumnya didapatkan ini. Lalu bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Yaitu P, 2, Q, 1, dan R, 2. Jadi dapat dituliskan seperti ini. Nah, diperhatikan ada kurung kurawalnya, ada tanda kurungnya. Ini menandakan bahwa dia ini satu pasang. Dan karena namanya himpunan pasangan berurutan, maka dia nulisnya harus urut. Yang pertama ini apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Dan kalau himpunan memiliki ciri-ciri ini, ada tanda kurung kurawalnya, hurufnya harus huruf kapital, harus satu pasangnya ini harus diberikan tanda kurung biar menandakan bahwa ini satu pasang. Selanjutnya, bahasan yang kelima, berapa banyaknya fungsi dari dua himpunan? Ini masih masuk dalam bahasan fungsi. Namun, kita bisa menghitung berapa banyaknya fungsi dari dua himpunan. Oke, langsung saja. Kita belajar dari contoh dulu. Perhatikan contoh berikut. Misalkan diketahui himpunan A yaitu A, B, C, dan himpunan B 1,2. Nah ini kan tidak ada dia itu A ini harus berpasangan dengan siapa, B ini harus berpasangan dengan siapa. Ini kan kita nggak tahu nih fungsinya harus seperti apa. Nah kita bisa membuat beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu yang pertama, himpunan A ada A, B, dan C. Himpunan B ada 1 dan 2. Kemungkinan pertama, A ini berpasangan dengan 1, B berpasangan dengan 1, dan C berpasangan dengan 1. Caranya membuat pernyataan seperti ini bagaimana sih? Kita harus
kembali ke pengertian fungsi dan syarat-syarat fungsi bahwa domain ini harus memiliki tepat satu pasangan di kodomain dan domain tidak boleh tidak memiliki pasangan. Jadi yang pertama ini sudah termasuk fungsi karena memenuhi syarat. Pernyataan yang kedua, nah A dan B bisa pasangannya 1, C pasangannya 2, ini boleh karena dia tidak melanggar aturan fungsi. Yang ketiga, nah ini kemungkinan yang ketiga, boleh karena asalkan ini tidak melanggar syarat dari sebuah fungsi. Yang keempat, ada lagi seperti ini bentuknya. Lalu yang kelima, tadi kan yang pertama kan semua berpasangan dengan 1, sekarang yang kelima ini berpasangan dengan 2. Terus yang keenam, wah ada lagi ternyata. A berpasangan dengan 2, C berpasangan dengan 2, dan B berpasangan dengan 1. Oke, yang ketujuh. Sekarang A dan B berpasangan dengan 2, sedangkan C berpasangan dengan 1. Yang kedelapan, A berpasangan dengan 2, B dan C berpasangan dengan 1. Apakah ada lagi atau semuanya sudah kita buat kemungkinan fungsinya? Sudah ya, sudah semua ya ini. Nah, kesimpulannya adalah N ini NA sama dengan 3. Maksudnya ini apa? Jumlah anggota dari himpunan A itu ada 3, yaitu A, B, dan C. Ini kan ada 3 anggota. Makanya NA sama dengan 3. Dan NB sama dengan 2. Jumlah anggota dari himpunan B ada 2, benar nggak? Benar, ada angka 1 dan angka 2. Jadi banyaknya fungsi yang dapat dibentuk dari 2 himpunan, yaitu 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini rumus yang mempermudah kita untuk mengetahui dari 2 himpunan itu berapakah fungsi yang dapat dibentuk. Nah, caranya seperti ini. Jadi, himpunan B ini kan dia merupakan kodomain. Kodomain ini jumlah kodomainnya, jumlah anggota dari kodomainnya ini, himpunan B, itu dipangkatkan dengan jumlah anggota pada himpunan A atau daerah asalnya. Nah, nanti ketemu ada berapa fungsi yang dapat kita bentuk dari 2 himpunan tersebut. Kesimpulannya adalah banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah NB pangkat NA. Jumlah anggota dari himpunan B dipangkatkan dengan jumlah banyaknya anggota dari himpunan A. Apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, bisa komen di bawah. Selanjutnya, bahasan yang ke-6. Apa itu korespondensi satu-satu? Ini masih dalam bahasan fungsi ya. Ada yang namanya korespondensi satu-satu. Korespondensi satu-satu itu jika himpunan A dikatakan berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B jika setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota B. Nah, ini timbullah syarat yaitu jumlah banyaknya anggota himpunan A dengan anggota himpunan B harus sama. Seperti ini. Himpunan A ada berapa anggota? 1, 2, 3. Himpunan B juga harus memiliki 3 anggota juga. Nah, ini fungsi ini dapat dikatakan dengan berkorespondensi 1, 1. Terus kalau dinyatakan dengan diagram Kartesius, kita perhatikan angka 1 dia berpasangan dengan angka 2. Angka 2 di himpunan M berpasangan dengan angka 1 di himpunan N. Maaf ya, ini titiknya seharusnya di sini. Ini angka 3 berpasangan dengan angka 3 di himpunan N. Dan anggota dari himpunan N ini ada 3.
maka di himpunan M juga harus ada 3. Inilah yang dapat dikatakan berkorespondensi satu-satu. Lalu jika menyatakannya melalui himpunan berpasangan berurutan, nah berarti dia saat ini berkorespondensi satu-satu. Kenapa? Karena lihat pasangannya dia tidak ada yang sama, dan jumlah anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B itu sama, maka dapat dikatakan bahwa ini himpunan berkorespondensi satu-satu. Bahasan kita selanjutnya yaitu tentang notasi fungsi. Apa itu notasi fungsi? Nah, notasi fungsi, dalam fungsi itu terdapat sebuah notasi yang dapat memudahkan kita untuk menuliskan sebuah fungsi, yaitu perhatikan yang ada di dalam kotak ini. Ini merupakan notasi sebuah fungsi. Bagaimana cara membacanya? Yaitu jika fungsi f memetakan setiap x anggota himpunan A ke y anggota himpunan B. Nah, y di sini sama dengan fx. Ini sudah ketentuan. Nah, selanjutnya f ini yaitu fungsi. X ini merupakan daerah domain, sedangkan y adalah daerah bayangan dari x. Y dengan fx ini sekali lagi adalah sama, hanya saja fx ini nama lain dari y. Oke, selanjutnya. Nah, juga dapat dituliskan dengan fungsi f memetakan setiap anggota x ke ax plus b. Ax plus b ini adalah bentuk dari bayangan x, yaitu y. Jadi dapat disimpulkan bahwa fx ini sama dengan ax plus b. Ini sudah bentuk rumus umumnya fungsi. Fx sama dengan ax plus b ini merupakan bentuk umum rumus fungsi dengan syarat a dan b-nya itu adalah bilangan real. Selanjutnya, mana sih variabel bebas dan bergantung itu? Kita perhatikan lagi notasi fungsi berikut ini. Tadi kan yang x ini kan dia daerah domain, sedangkan y dan y sama dengan fx ini adalah daerah bayangan dari x. Jadi variabel bebasnya itu x dan variabel bergantungnya itu y. Kenapa kok y ini variabel bergantung? Karena nilai y ini tergantung pada nilai x-nya. Nah, karena nilai y selalu bergantung pada nilai x. X ini boleh bilangan berapapun, namun y ini dia nggak bisa bilangan berapapun karena dia nilai y ini bergantung pada nilai x-nya. Karena y ini adalah daerah bayangan dari x atau daerah kodomennya. Oke, selanjutnya bagaimana cara mencari nilai fungsi? Tadi kan sudah belajar tentang notasi fungsinya. Sekarang bagaimana sih cara mencari nilai fungsinya? Bentuk umum rumus fungsi tadi apa? Yaitu fx sama dengan ax plus b. Ini bentuk umum rumus fungsi. Nah, cara pertama untuk mencari nilai fungsi adalah mensubstitusikan atau mengganti nilai x dengan bilangan yang ditentukan dalam soal. Biasanya sudah ada bilangan-bilangan yang ditentukan dalam soal, nanti dapat disubstitusikan terhadap nilai x di sini. Dan ketemulah nilai fungsinya. Oke, kita langsung ke contohnya biar dapat lebih memahami. Perhatikan contoh berikut. 1. Diketahui sebuah fungsi f yang memetakan x ke 2x plus 3 dan domainnya adalah negatif 1, 0, 1, 2. Tentukan range atau daerah hasilnya.
Tadi kan di bentuk umumnya X ini kan memetakan Y sama dengan Fx. Berarti dapat kita tuliskan bahwa 2X plus 3 ini sama dengan Fx, atau Fx itu sama dengan 2X plus 3. Substitusikan nilai X dengan domainnya. Jadi nilai X ini diganti dengan domain. Domainnya di sini berapa? Ada negatif 1, 0, 1, dan 2. Kita substitusikan satu persatu ke nilai X di sini. Satu persatu. Kita ambil yang pertama yaitu negatif 1. Jika F-nya negatif 1, X-nya ini sama dengan negatif 1, dapat dituliskan bahwa F negatif 1 sama dengan 2 kali negatif 1 ditambah 3. X di sini diganti dengan negatif 1. Negatif 1 ini dari mana? Dari domain. Kita ambil dulu negatif 1-nya. Lalu dapat 2 kali negatif 1 sama dengan negatif 2. Ditambah 3. Jadi F negatif 1 sama dengan negatif 2 ditambah 3, yaitu 1. Sekarang kita cari jika domainnya X-nya ini sama dengan 0. Nah, kita tuliskan lagi Fx sama dengan 2x plus 3. F0, X-nya ini kita ganti 0 ya, sama dengan 2x kali 0. Sama dengan 2 kali 0 ditambah 3. Jadi F0 sama dengan 0 tambah 3, F0-nya sama dengan 3. Sekarang kita bentuk tabel seperti ini. Nah, untuk nilai X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 2, caranya sama, mengerjakannya seperti ini. Kita dicoba sendiri ya, dipakai cara yang sama. Jika X-nya 1, apakah Fx-nya itu sama dengan 5? Jika X-nya sama dengan 2, apakah F2-nya ini sama dengan 7? Nanti dicoba ya di rumah masing-masing dengan cara yang sama. Dengan cara menggantikan nilai X di sini dengan nilai X yang diminta. Oke. Bagaimana? Contoh 1, apakah ada kesulitan? Belum ya, kita lanjut ke contoh 2. Contoh 2, perhatikan contoh berikut. Diketahui sebuah fungsi Fx sama dengan 2x plus 5. Tentukan F 2x dikurangi 3. Bagaimana cara mengerjakannya? Yaitu 2x min 3 adalah domainnya. Ini itu merupakan domainnya sama dengan yang tadi. Nah, lalu F 2x min 3 sama dengan 2 kali 2x min 3 plus 5. Ayo perhatikan dari sini ke sini, apa yang berubah? X-nya. Tadi kan Fx sama dengan 2x plus 5. Jika F 2x min 3 sama dengan X-nya yang di sini tadi diganti dengan 2x min 3. Ditambah 5, ini jangan lupa. Biasanya kalau mengerjakan tuh pasti lupa ini. Plus 5-nya ini. Nah, padahal ini kan termasuk Fx-nya. Lalu 2 kali 2x sama dengan 4x, 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6, tambah 5. Negatif 6 ditambah 1 ditambah 5 sama dengan negatif 1. Maka F 2x negatif 3 sama dengan 4x negatif 1. Kita tutup sampai di sini saja karena tidak bisa disederhanakan. Contoh selanjutnya. Ini diketahui sebuah fungsi Fx sama dengan 2x plus 5. Tentukan nilai X jika Fx sama dengan 11. Nah, tadi kan diketahui domainnya. Sekarang kita suruh nyari nilai X-nya. Di sini berapa? Jika diketahui Fx-nya sama dengan 11. Nah, perhatikan dua fungsi ini. Fx yang pertama sama dengan 2x plus 5. Sedangkan Fx yang kedua sama dengan 11. Jadi, kesimpulannya 2x plus 5 sama dengan 11. Nah, ini kan yang pertama, ini yang kedua, terus yang pertamanya kan ini. Kita tulis ulang. Nah, karena ini kan Fx sama dengan Fx ini kan sama, maka bisa dituliskan bahwa 11 sama dengan 2x plus 5.
Oke, kita cari nilainya. 11 sama dengan 2x plus 5. Menjadi 11 dikurangi 5 sama dengan 2x. Nah, 5-nya ini karena tidak bisa dioperasikan dengan 2x, maka dia pindah ruas ke sini. 11 dikurangi 5. Berapa? 6 sama dengan 2x. Nah, kita kan disuruh mencari x-nya. Berarti x sama dengan 6 dibagi 2. Kenapa kok dibagi 2? Karena di sini kan bentuknya perkalian nih dengan x. Dia harus pindah ruas di sini. Jadi 6 dibagi 2. Jadi x-nya sama dengan 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai x-nya itu sama dengan 3. Oke, contoh yang kiri yaitu soalnya suatu fungsi ditentukan fx sama dengan ax plus b. Jika f2 sama dengan 3 dan f negatif 1 sama dengan negatif 3, tentukan nilai a dan b, yang b rumus fungsinya. Nah, soal ini merupakan soal yang tidak sederhana. Karena apa? Kita harus mencari nilai AB di sini. Ini kan rumus fungsi nih. Nah, kita harus mencari rumus fungsi yang sebenarnya ini berapa. Ini kan belum diketahui toh, A sama B-nya. Kita harus cari dulu. Dengan diketahui jika F2 sama dengan 3 dan F negatif 1 sama dengan negatif 3. Bagaimana ya caranya? Tenang, walaupun soalnya tidak sederhana, tapi cukup sederhana dalam mengerjakannya. Yang pertama, Fx sama dengan Ax plus B, maka F2, X-nya ini kan 2 berarti. Ini loh, kemungkinan yang pertama nih loh. X-nya kan 2, maka kita substitusikan. X-nya juga sama dengan 2. Berarti F2 sama dengan A kali 2 ditambah B. Nah, dan F2 ini tadi sama dengan berapa? 3. Kita tulis di sini. Lalu kita dapatkan persamaan 1, yaitu 3 sama dengan 2 kali A, 2A ditambah B. Ini merupakan persamaan 1. Sekarang kita fokus ke yang kedua ini. F negatif 1 sama dengan negatif 3. Tetap sama. Nah, ini kan dia sebenarnya ini kan tempatnya X. Terus digantikan dengan negatif 1. Maka X di sini kita ganti juga dengan negatif 1. Nah, ini. Oke. Karena F negatif 1 ini sama dengan negatif 3, maka dapat dituliskan dengan negatif 3 sama dengan A kali negatif 1, negatif A, ditambah B. Negatif 3 sama dengan negatif A ditambah B. Ini merupakan persamaan 2. Setelah itu, ini kan kita punya 2 persamaan nih. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Cara mencari A dan B-nya, pertama kita harus kurangkan persamaan 1 dengan 2. Atau istilah lainnya yaitu eliminasi. Oke, kita eliminasi lah. Persamaan 1 ditulis lagi. 2A ditambah B sama dengan 3. Persamaan 2-nya negatif A ditambah B sama dengan 3. Kita kurangkan persamaan 1 dengan persamaan 2. Oke, 2A dikurangi negatif A. Jadi 3A. B dikurangi B, 0. Tidak usah ditulis. 3 dikurangi negatif 3 plus 6. Jadi A-nya yaitu 6 dibagi 3. Berapa? A-nya berarti 6 bagi 3 itu sama dengan 2. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Yang kedua, kita kan udah menemukan nih nilai A-nya. Sekarang kita cari dengan nilai B. Bagaimana cara mencari nilai B? Dengan cara mensubstitusikan nilai A pada persamaan 1 atau 2 sehingga didapatkan nilai B. Sekarang mau pilih persamaan 1 atau persamaan 2? Persamaan 1 ya kita coba. Tapi tetap hasilnya tetap sama. Kalian substitusikan nilai A ini ke persamaan 1, ke persamaan 2, nanti hasilnya tetap sama nilai B-nya. Kita coba di persamaan 1. 2A plus B sama dengan 3.
A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2 dikali 2 ditambah B sama dengan 3. 2 kali 2 ini berapa? 4 ditambah B sama dengan 3. Jadi untuk mencari nilai B-nya ini cukup dengan B sama dengan 3 dikurangi 4. Kenapa kok dikurangi 4? Karena 4 di sini kan positif. Pindah ruas jadi negatif. Jadi B sama dengan 3 kurangi 4, B sama dengan negatif 1. Nah, yang A sudah terjawab. Poin A terjawab ya, yaitu A sama dengan 2 dan B sama dengan negatif 1. Sekarang tinggal mencari rumus fungsinya. Kita balik ke rumus umumnya. Rumus umum fungsi yaitu fx sama dengan ax plus b. Ini kan rumus umumnya. Nah, kita punya nilai A-nya 2 dan B-nya negatif 1. Jadi rumus fungsi dari soal nomor 4 yaitu fx sama dengan 2x dikurangi 1. Karena dari mana 2 ini? Karena A-nya sama dengan 2 dan B-nya sama dengan negatif 1. Oke. Gimana? Mudah kan? Soal-soal seperti ini yang akan sering muncul dalam ulangan harian, dalam ulangan semester, bahkan ujian nasional. Jadi tolong diingat-ingat. Oke? Selanjutnya, kita akan belajar tentang bagaimana cara membuat grafik fungsi. Kita simak penjelasan berikut ini. Nah, kembali ke contoh 1. Kita perhatikan contoh 1 lagi ya tadi ya. Contoh 1 soalnya kan diketahui sebuah fungsi yaitu f memetakan x ke 2x plus 3 dan domainnya adalah negatif 1, 0, 1, 2. Tentukan grafik fungsinya. Oke, tadi kita sudah memiliki tabel. Nah, jika x-nya negatif 1, maka fx-nya sama dengan 1. Jika x-nya sama dengan 0, maka fx-nya sama dengan 3. Jika x-nya sama dengan 1, maka fx sama dengan 5. Jika x-nya sama dengan 2, maka fx-nya sama dengan 7. Nah, sekarang kita membuat garis koordinat kartesius. Nah, kita tuliskan. Tadi x-nya berapa? Negatif 1. Di sini ya negatif 1. Nah, ingat nggak tadi fx sama dengan apa? Fx sama dengan y. Maka nilai fx di sini ini berada pada sumbu y. Oke. Kembali ke yang pertama, negatif 1. X-nya di sini berarti ya negatif 1. Dengan fx-nya 1, berarti di sumbu y 1 positif di sini. Berarti nanti titiknya ada di sini. Oke, di sini titiknya pertama. Yang kedua, jika x-nya 0. X-nya 0 ya di sini ya. Y-nya sama dengan 3. Di sini, berarti titiknya adalah di sini. Nah, titiknya di sini. Yang ketiga, x sama dengan 1, fx-nya sama dengan 5. Berarti x-nya sama dengan 1, y-nya sama dengan 5. 5-nya mana? Sini. Nah, ini. Jadi titiknya akan ada di sini. Oke. Yang terakhir, jika x-nya 2, maka y-nya sama dengan 7. Jika x-nya 2, y-nya sama dengan 7. Nah, oke. Lalu kita dapat tarik garis dari bawah ke atas. Nah, ini merupakan grafik fungsi dari 2x plus 3 dengan domain negatif 1, 0, 1, dan 2. Oke, selesai pembahasan kita tentang relasi dan fungsi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom bawah dan bisa WhatsApp di nomor saya.